Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Al-Farisi, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membuka diskusi pada hari ini yang berjudul Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM, Melaksanakan Kedaulatan Papua. Kelompoknya berisikan saya, Raja Al-Farisi, dengan NIM 3124 kelas TI 245. Dan saya Dodi Almero, dan saya 31241063 dari kelas TI 245. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fauzi dengan NIM 3124501 dari kelas TI 245. Perkenalkan, nama saya Abdul Agislam dengan NIM 3124-10445 dari kelas TI 24A5. Dan saya Dian Fahmi Satria dari kelas TI 24A5, NIM 312410523. Langsung saja, Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM adalah kelompok separatis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Republik Indonesia. OPM didirikan pada awal tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap integrasi Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia. Setelah penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 yang dianggap kontroversial. Berikut adalah garis besar sejarah OPM. Yang pertama, latar belakang pembentukan. Papua Barat sebelumnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada akhirnya era kolonial, Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka. Dekolonisasi pada 1 Desember 1161, Dewan Papua atau New Guinea yang dibentuk oleh Belanda mengumumkan bendera bintang kejora dan menyatakan niat untuk menjadi negara merdeka. Namun, Indonesia mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip Trikora atau Tri Komando Rakyat yang diumumkan oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, integrasi ke Indonesia. Pada tahun 1963 sampai 1969, New York Agreement yang diadakan pada tahun 1962 berisi perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang dimediasi oleh PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia melalui mekanisme pemungutan suara yang dikenal sebagai PPRA. Isi PPRA pada tahun 1969 yaitu proses ini dianggap tidak adil oleh banyak pihak karena hanya melibatkan sekitar 1.025 orang yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan suara di bawah tekanan militer. Yang ketiga, pendirian dan aktivitas OPM. Pendirian OPM resmi berdiri pada tahun 1965. Meskipun gerakan perlawanan terhadap Indonesia sudah mulai sejak awal 1960-an. Tujuannya memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui berbagai cara, termasuk diplomasi internasional, gerakan politik, dan perlawanan bersenjata. Simbol bendera bintang kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan deklarasi 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Yang keempat, perlawanan dan konflik. Konflik bersenjata. OPM terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Mereka melakukan serangan terhadap fasilitas militer, infrastruktur, dan penduduk sipil yang dianggap mendukung pemerintah Indonesia. Paksi internal. OPM terdiri dari berbagai paksi dan kelompok yang kadang memiliki tujuan dan strategi yang berbeda, sehingga menyebabkan perpecahan internal. Pada diem. Yang kelima saya. Yang kelima itu respon pemerintah Indonesia. Terdapat 2 respon dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah operasi militer, yaitu pemerintah Indonesia sering melakukan operasi militer untuk menumpas OPM. Yang kedua ada otonomi khusus. Pada tahun 2001, pemerintah memberikan status otonomi khusus kepada Papua yang memungkinkan pembagian dana lebih besar dan hal politik khusus. Tapi kebijakan ini dianggap tidak cukup memuaskan banyak pihak di Papua. Oke, yang keenam, dukungan internasional. OPM berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui organisasi seperti Melanesian Security Group atau disingkat MSG dan negara-negara Pasifik. Selain perlawanan bersenjata, OPM juga mendukung gerakan politik damai seperti United Liberation Movement for West Papua atau disingkat ULMWP. Yang selanjutnya ada kontroversi dan pandangan.
Pandangan pro Indonesia. OPM dianggap sebagai kelompok separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia. Yang kedua, ada pandangan yang pro terhadap Papua. Banyak pihak, terutama di Papua, menganggap bahwa perjuangan OPM adalah sah untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. Kesimpulannya, hingga saat ini konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia masih berlangsung meskipun upaya dialog dan penyelesaian damai terus diberlakukan. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok 8. Jazakumullahu khairan katsiran pada yang telah menonton. Semoga kita dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.